Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat belajar ya, karena hari ini kita akan melanjutkan materi pada topik konfigurasi elektron. Kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Silakan kalian baca sendiri yang ada di layar itu ya. Tujuan pembelajarannya adalah agar kalian dapat menjelaskan serta memahami konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik unsur dan menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik tersebut. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari konfigurasi elektron? Nah, Ibu tanya dulu, pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola? Tahukah mengenai formasi 4-4-2? Nah, dari formasi itu kita kan akhirnya tahu tuh letak dari setiap pemainnya, sama seperti konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu menggambarkan formasi dari elektron-elektron pada lintasan tertentu. Dalam menentukan konfigurasi elektron, kita memiliki aturan penulisan. Nah, konfigurasi elektron itu bisa berdasarkan model atom Bohr ataupun model atom mekanika kuantum. Konfigurasi elektron yang berdasarkan teori mekanika kuantum memiliki 3 aturan, yaitu asas larangan Pauli, prinsip Aufbau, dan kaidah Hahn. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita mempelajari tentang konfigurasi elektron, kita harus mengenal dulu unsur-unsur yang ada dalam sistem periodik unsur. Sebenarnya kan sangat banyak ya unsur-unsurnya, ada kurang lebih 115 unsur-unsur kimia. Tetapi yang wajib kita hafalkan dan kita pahami adalah unsur-unsur ini. Nah, nanti Ibu akan kasih trik agar bisa menghafalkan lambang atom-atomnya dengan mudah. Triknya bisa dengan kita menciptakan kosakata atau kalimat agar kita dapat dengan mudah mengingat lambang atom ini. Kita mulai, Ibu akan membantu kalian untuk mengenali unsur-unsur dalam setiap golongan dan Ibu akan memberikan kalimat untuk memudahkan kalian dalam menghafalkan lambang-lambang atomnya ini. Kita mulai dari golongan 1A. Ini ada atom-atom hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Ini bisa kalian hafalkan dengan kalimat Halina kawin Robi Cesar frustasi. Halina kawin Robi Cesar frustasi. Kemudian kita lanjut ke golongan 2A. Ini ada unsur-unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Bisa dengan menghafalkan kalimat bebek, mangan, cacing, seret banget rasane. Lanjut ke golongan 3A, ini terdapat unsur-unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Cara menghafalkannya dengan kalimat Bang Ali ganteng, indah, tekuk lutut. Lanjut lagi ke golongan 4A. 4A ini terdapat unsur-unsur karbon, silikon, germanium, stannum, dan plumbum. Cara menghafalkannya Cisi gendut sedang puber. Kita lanjut golongan 5A. 5A ini ada unsur nitrogen, fosfor, arsenik, stibium, dan bismut. Cara menghafalkannya dengan kalimat napas sambil bicara. Kemudian kita lanjut lagi ke golongan 6A. 6A terdiri atas oksigen, sulfur atau belerang, kemudian selenium, tellurium, dan polonium. Cara menghafalkannya, Om saya senang teh poci. Om saya senang teh poci. Golongan ke-7A. Ada fluor, klorida, brom, iodin atau yodium, kemudian ada astatin. Ini cara menghafalkannya dengan facial bareng Ibu Atun. Nah, golongan terakhir pada golongan A yaitu golongan 8A. Ini adalah golongan yang paling stabil, terdiri atas helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Cara menghafalkannya dengan Henear Cresceran. Henear
pergeseran. Oke? Nah, kalian bisa menciptakan kalimat-kalimat sendiri yang lebih mudah mungkin bagi kalian untuk menghafalkan lambang-lambang atom ini. Selain golongan A, juga ada golongan B yang merupakan unsur-unsur transisi. Jangan lupa untuk menghafalkan ini ya, karena dengan kalian menghafalkan ini, kalian akan lebih mudah dalam mempelajari kimia di bab-bab berikutnya. Untuk menentukan konfigurasi itu terdapat 3 aturan atau prinsip ya. Nah, pertama kita bahas dari prinsip Aufbau-nya dulu nih. Nah, Aufbau itu mengatakan bahwa pengisian elektron itu dimulai dari subkulit yang memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Kemudian, dilanjutkan pada subkulit yang tingkat energinya tinggi hingga seterusnya sesuai dengan jumlah elektron dari atom tersebut. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya itu seperti ini nih. L sama dengan 0 itu kan subkulit S. Nah, subkulit S itu energinya yang paling rendah. Nah, kita mulai pengisian elektron dari 1S dulu. Nah, 1S ini dilanjutkan ke 2S, dilanjutkan ke 2P, dilanjutkan ke 3S, dan seterusnya hingga pada tingkat energi paling tinggi yaitu 8S. Nah, kemudian dari masing-masing orbital ini memiliki kapasitas maksimal. Contoh nih, S itu kan di bagian bilangan kuantum bahwa S itu hanya memiliki satu ruang kosong, otomatis hanya muat 2 elektron saja. Kalau misal di 1S ini sudah lebih dari 2 elektron, harus berpindah ke 2S ini. Kalau 2S ini sudah lebih dari 2 elektron, berpindah ke P. Kapasitas maksimal untuk P itu maksimalnya 6 elektron. Kalau udah 6, pindah ke 3S. Seperti itu ya. Nah, kalau misal D, itu kemarin kan ada 5 ruang. Berarti D maksimalnya adalah 10 elektron. Sedangkan kalau untuk F, kemarin itu kan ada 7 ruang. Yang berarti di F ini maksimal boleh terisi hingga 14 elektron. Nah, jadi masing-masing ruang itu hanya boleh terisi oleh 2 elektron saja. Kalau sudah lebih, berarti pindah ke ruang yang berikutnya. Gitu ya. Kita langsung coba aja ke contoh soal ya. Ibu pakai nitrogen. Nitrogen itu 7 nomor atomnya. Nah, berarti elektronnya juga ada 7. Karena ini atom netral ya. Nah, maka konfigurasi elektronnya akan seperti ini. Jika menurut prinsip Aufbau dimulai dari yang energinya paling rendah, 1S2, setelah itu naik energinya ke tingkat yang lebih tinggi, 2S2, tetapi ini jumlahnya masih 4, sedangkan kita butuh 7. Berarti kita lanjut lagi ke 2P terisi 3, karena ini hanya 7, oke? Kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Paham ya? Jadi ini jumlahnya sudah 7. 2 tambah 2 tambah 3. Kenapa ini P? Karena di S itu maksimal hanya boleh terisi 2 elektron saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ibu akan menggunakan magnesium, nomor atomnya itu 12. Nah, magnesium nomor atom 12 berarti elektronnya juga 12. Gitu ya. Nah, otomatis konfigurasinya akan seperti ini. Ingat, dari energi terendah sampai yang lebih tinggi. 1S2, 2S2, 2P, P-nya harus terisi berapa? Nah, ini kan baru 4. Ini baru 4 ya. Nah, sedangkan kita butuhnya 12. P-nya mau 10, nggak bisa. Karena P itu maksimalnya 6. Jadi, bolehnya kita mentokin ke 6. Berarti ini sudah 10 ya? Nah, berarti kita kurang 2. Dilanjut ke 3S2. Oke? Nah, yang dimaksud elektron valensi adalah ini dengan ini. Ini adalah elektron valensi. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang berikutnya.
Nah, yang berikutnya Ibu akan menggunakan atom Br, nomor atomnya 35, yang berarti elektronnya juga 35. Konfigurasi elektronnya kita mulai dari 1s2, lanjut 2s2, ini baru 4, 2p. Nah, kita maksimalin aja, karena kita masih butuh banyak, kita maksimalin elektron di P itu 6, berarti di sini 6. Kemudian setelah itu kita lanjut ke 3s2, kita lanjut lagi ke 3p6, kita lanjut lagi 4s2. Nah, ini kan baru 20 ya. Ini baru 20, sedangkan kita butuh 35. Kita lanjut lagi. Nah, setelah 4s itu kan ke 3D. Nah, setelah 4s kita lanjut ke 3D. Nah, 3D ini bisa menampung banyak elektron hingga 10 elektron. Jadi kita langsung tulis 10. Kemudian terakhir kita butuh 5. Setelah 3D ada 4P. Nah, ini kalian isi 5 karena kita hanya butuh 5 ya, 35. Nah, urutan ini dari prinsip Aufbau kalian memang harus hafal ya, urutan yang tadi dari tingkatan terendah sampai yang paling tinggi. Nah, kalau ini jika sesuai dengan aturan Aufbau. Itu penulisan sesuai dengan prinsip Aufbau. Nah, jika urutan orbitalnya berdasarkan urutan nomor kulit, maka dikelompokkan. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Jadi akan seperti ini nih. 1s2. Nah, yang 2 itu kita kumpulkan. Ada 2s2. Ada 2s2, kemudian ada juga 2p6. Nah, 2-nya masih ada lagi? Nggak ada ya. Berarti langsung lanjut ke 3s2. 3p6. Kemudian lanjut lagi. Ini kan 4s. Tetapi di sini ada 3. Berarti di sini 3 dulu. 3d10, 4s2, dan 4p5. Ini jika sesuai nomor kulit. Itu tadi untuk atom netral. Nah, kalau untuk yang bermuatan seperti ion, itu seperti ini. Ibu punya oksigen 8O2-. Berarti elektronnya ini 2- ya, berarti dia menerima. Menerima berarti 8 ditambah dengan 2. Elektronnya ternyata ada 10. Berarti yang kita buat adalah konfigurasi dari 10 ini. Konfigurasinya menjadi seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6. Gitu ya. Tapi kalau misal bukan 2-, berarti dia tetap 8. Kalau misal 8O, itu seperti ini konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p4, karena 8. Penulisan konfigurasi elektron juga dapat dengan cara disingkat. Karena apa? Karena nomor atom di tabel periodik unsur itu sangat beragam dan jumlahnya semakin besar. Dengan cara disingkat ini akan mempermudah kita, memperingkas kita dalam menuliskan konfigurasi. Nah, caranya dengan kita menggunakan konfigurasi dari golongan gas mulia. Seperti yang tadi kita udah tahu bahwa golongan gas mulia atau 8A itu adalah golongan dengan unsur-unsur yang sudah stabil. Jadi kita bisa menggunakan golongan itu untuk mempermudah kita dalam menyingkat penulisan konfigurasi atom-atom. Cara untuk penulisan konfigurasi yang disingkat, Ibu akan memberi contoh dengan menggunakan atom nitrogen sama seperti sebelumnya agar bisa menjadi pembanding antara yang disingkat dan tidak ya. Kita pilih mau pakai konfigurasi atom gas mulia yang mana. Tapi kalau 7 nitrogen ini kita mau pakai neon atau Ne itu tidak bisa karena Ne sendiri memiliki nomor atom 10. Sedangkan yang kita butuhkan hanya 7. Berarti kita tepatnya menggunakan atom helium dengan nomor atom 2. Jadi caranya kita tulis 2 helium. Nah, atom helium ini berada pada kulit pertama, berarti kita lanjutkan ke kulit yang kedua ya. Berarti langsung 2s2. Setelah itu kita lanjut lagi. Setelah 2s2, ini baru 4, berarti kita butuh 3 lagi. Nah, itu kita isi di ruang P. 2
P3. Kalau penyingkatannya seperti ini, oke? Nah, misal ibu punya 13 aluminium. Nah, 13 aluminium ini bisa menggunakan atom neon, karena nomor atomnya 10 ya. Berarti ditulis dengan seperti ini. Neon 10. 10 Ne. Neon berada pada kulit kedua. Berarti dilanjutkan ke 3S2. Nah, ternyata kita baru punya 12, sedangkan kita butuhnya 13. Nah, setelah dari 3S2, kita ke 3P. Butuhnya hanya 1. Seperti itu ya kalau penyingkatan dari penulisan konfigurasi. Bu, bagaimana kalau misal atom tersebut memiliki nomor atom 53? Berarti kalau memiliki 53, kita nggak bisa pakai XA. Karena XA ini nomor atomnya 54. Jadi kita pakai yang sebelumnya, yaitu atom Kr dengan nomor atom 36. Yang berikutnya kita akan pelajari adalah kaidah atau aturan Han. Ini berkaitan dengan diagram orbital untuk masing-masing orbital. Seperti S, P, D, dan F. Nah, untuk orbital S itu memiliki satu ruang kosong saja atau satu kotak saja. Nah, sedangkan untuk orbital P ini memiliki 3 ruang kosong. Orbital D memiliki 5 kotak atau ruang kosong. Untuk F memiliki 7 kotak atau 7 ruang kosong. Nantinya di dalam kotak atau ruang kosong ini akan terisi elektron. Masing-masing kotak ini hanya bisa terisi oleh 2 elektron saja ya. Setiap satu kotak ini 2 elektron. Agar lebih mudah memahami kaidahan, Ibu langsung berikan contoh soal. Di sini Ibu menggunakan misal 2 helium, berarti konfigurasinya hanya 1s2. Nah, kaidahannya adalah diagram orbitalnya yaitu ini S, yang berarti hanya memiliki 1 ruang saja. Kemudian kita lihat di sini terdapat 2 elektron. Nah, penulisan dari elektron itu dalam diagram orbital itu selalu dimulai dengan anak panah ke atas. Jadi seperti itu ya. Nah, yang pertama dimulai dengan anak panah yang ke atas, kemudian yang ke bawah. Selalu seperti itu. Ini kenapa kotaknya 1? Karena dia berada pada orbital S. Misal Ibu punya 3 Li. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s1. Karena kita hanya butuh 3. Berarti kita buat yang pertama. Ini kulit S. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang kedua kita juga buat. Untuk yang kedua juga sama-sama S. Kita buat sama-sama 1 kotak atau 1 ruang kosong. Nah, pembedanya adalah di elektronnya. Pada bagian yang pertama ini elektronnya ada 2. Ingat, kita isi dari anak panah ke atas dulu. 1, 2. Nah, sedangkan kalau ini hanya memiliki 1 elektron, yang berarti hanya ke atas saja. Soal berikutnya, Ibu menggunakan atom karbon. Karbon, nomor atomnya 6. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2. Berarti kita buat nih. Bu kasih warna yang beda. Ini S, hanya butuh 1 kamar atau 1 ruang ya ibaratnya. Kemudian di sini S lagi. 1 ruang lagi. Nah, di sini terdapat P. Kalau P itu memiliki 3 ruang kosong. Nah, seperti itu ya bedanya. Sekarang setelah kita menggambarkan diagramnya, kita lihat elektronnya. Di sini terdapat 2. Atas dulu, baru ke bawah. Terdapat 2 lagi.
Ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, ini juga 2. Penulisannya selalu prioritaskan ke arah atas dulu. 1, 2. Yang benar seperti ini ya. Nah, penulisannya yang benar itu seperti ini, selalu prioritaskan ke atas. Kenapa, Bu? Karena bunyi dari aturan Han ini, elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi yang sejajar. Jadi prioritaskan sejajar dulu, sama-sama ke atas. Nah, setelah penuh, baru ke arah bawah. Contoh penulisan yang salah, itu yang gini nih. Misal, 1S2, ini kan ada 1S2, 2S2, dan 2P2. Yang salah itu seperti ini. Ibu buat dulu diagram orbitalnya. Ini adalah contoh yang salah. Ini 1S2, 2S2. Ini salah ya. Ini salah. Salah. Oke? Apalagi seperti ini. Yang seperti ini juga salah. Jadi yang benar diisi dulu sejajar. Yang benar penulisannya adalah diisi dulu sejajar. Kalau sudah penuh baru ke arah yang bawah. Nah, yang terakhir kita akan pelajari yaitu mengenai larangan Pauli. Bunyi dari larangan Pauli adalah tidak ada elektron dalam satu atom yang memiliki nilai sama pada semua bilangan kuantum. Maksudnya adalah seperti tadi, terdapat diagram orbital. Nah, dalam satu diagram orbital itu hanya boleh terisi maksimal 2 elektron. Maksimal 2 elektron saja. Dan arah rotasinya itu harus berlawanan, ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas ini berarti searah jarum jam. Sedangkan kalau ke bawah itu berlawanan. Contoh dari larangan Pauli ini, misal di sini ada 2He, konfigurasinya 1S2. Diagram orbitalnya akan seperti ini. Ke atas dan ke bawah. Yang searah jarum jam ini, nilainya N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0 karena S, M-nya sama dengan 0, tetapi S-nya plus setengah. Sedangkan kalau misal yang berlawanan dengan arah jarum jam, N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, M-nya juga 0 karena S. Nah, yang berbeda di S-nya, spin-nya minus setengah. Larangan Pauli mengatakan penulisan konfigurasi elektron yang seperti ini. Pembahasan terakhir ternyata terdapat penyimpangan konfigurasi elektron. Ini berkaitan dengan prinsip Aufbau. Tepatnya pada subkulit D, bahwa kestabilan suatu orbital itu kan dipengaruhi oleh sifat orbitalnya. Nah, pada subkulit D, kestabilannya orbital yang penuh dan setengah penuh itu jauh lebih stabil daripada orbital yang hampir setengah penuh atau hampir penuh atau tidak penuh. Maka, orbital atom-atom yang hampir penuh akan berupaya mencapai kestabilan dengan cara mengubah susunan elektronnya hingga akhirnya bisa penuh atau setengah penuh. Contohnya yang seperti ini. D9 dengan D4. D9 ini adalah hampir penuh. Nah, sedangkan untuk yang D4 ini hampir setengah penuh. Oke, nah mereka ini akan berupaya untuk mencapai kestabilannya dengan cara mengubah susunan elektronnya. Yang D9 akan menjadi D10 dan yang D4 akan menjadi D5. Ini stabil.
Untuk memahami penyimpangan dari konfigurasi elektron, kita langsung masuk ke contoh. Sini saya menggunakan atom Cr, nomor atomnya 24. Konfigurasi bisa disingkat ya, kita udah belajar itu. Ar, ke D4, dan ke 4S2. Tapi ini tidak stabil. Tidak stabil. Oleh karena itu, berdasarkan percobaan, ternyata konfigurasi dari Cr ditemukan dalam keadaan yang seperti ini. Ar, setelah Ar, D yang 4 ini kita buat menjadi setengah penuh. Penulisannya menjadi 3D setengah penuh berarti 5 dan 4S1. S-nya berkurang karena ini sudah ke sini. Oke? Nah, ini lebih stabil. 29Cu. Konfigurasinya kita singkat menggunakan Ar lagi. Berarti langsung ke 3D ya. Nah, karena 29 berarti di sini jika menurut Aufbau 3D9, kemudian 4S-nya 2. Ini tidak stabil. Nah, akhirnya dia berubah menjadi seperti ini. 29Cu Ar. Nah, yang hampir terisi penuh ini kita jadikan menjadi penuh. 3D 10. Oke? Nah, di sini 4S-nya menjadi 1 karena ininya sudah ke sini. Nah, ini lebih stabil. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.